Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,08% di level 8.257 dengan adanya akumulasi dari investor asing. Untuk market reguler hari ini net buy 1,18 triliun, sedangkan di all market net buy 728 miliar. Dan ternyata yang diakumulasi asing hari ini adalah saham-saham konglomerasi dan juga sebagai penopang IHSG. Contohnya ada saham CDIA yang hari ini melesat 9,4% sehingga bisa mendorong IHSG ke zona hijau. Untuk kurs rupiah hari ini sedikit mengalami pelemahan 0,15% di level 16.589 rupiah per 1 US dollar. Nah, kemarin kita melihat saham big banks mengalami kenaikan yang signifikan ya. Ada yang naik 2 sampai 3%-an. Tapi kira-kira bagaimana kabarnya hari ini? Kita lihat ternyata hari ini malah kembali turun sesuai dengan pembahasan kita kemarin. Karena kemarin yang melakukan akumulasi itu bukan asing guys, melainkan investor domestik. Jadi untuk BBRI hari ini mengalami penurunan kembali 3,3% di level Rp3.730 per saham dan semakin mendekati zona support sebelumnya, yaitu di sekitar 3.650 maksud saya. Jadi untuk BBRI hari ini top 5-nya ada normal distribution, terutama dari investor asing, dan MG yang kemarin melakukan akumulasi. Per hari ini terpantau melakukan penjualan kembali. Jadi untuk teman-teman ya, kalau misal teman-teman memang cukup kebingungan nih untuk mencari informasi terbaru ya terkait dengan Big Bank, teman-teman bisa subscribe channel Invest Saham ini. Dan tentunya teman-teman akan melihat bagaimana perkembangannya dan apa yang terjadi dengan big banks ya. Dan memang kita melihat untuk saham perbankan itu diharapkan naik karena adanya purbaya efek sebelumnya. Tapi ternyata belum bisa guys karena asingnya ini masih cukup kuat. Ya mereka masih pegang kendali sehingga investor asing masih melakukan distribusi artinya masih ada potensi untuk turun. Dan hari ini kita lihat untuk PBRI itu ada net sales sebesar 144 miliar dengan koreksi 3,3%. Jadi sejauh ini ya meskipun teman-teman berharap untuk big banks-nya bisa dalam kendali domestik gitu ya. Tapi akan cukup sulit guys karena yang punya dana cukup besar adalah dari asing. Ya mungkin ada juga ya yang berkomentar nanti setelah Danantara masuk big banks-nya akan mudah dinaikkan oleh domestik. Ya, sebenarnya bisa iya, bisa tidak juga. Kalau misalkan asingnya masih bermain, ya otomatis masih dalam kendali asing ya. Jadi untuk saham BBRI hari ini teman-teman bisa melihat bahwa net sell-nya itu cukup besar guys ya. 144 miliar ya lumayan oke lah. Untuk BBRI kemarin sebenarnya ada potensi untuk jual. Teman-teman yang sudah paham pasti akan jual di akhir sesi untuk BBRI. Apalagi yang punya barang di harga bawah, wah itu enak sekali guys. Mereka dapat cuan 3 sampai 4%, ya kalau misalkan dana yang masuknya banyak gitu ya. Pasti mereka akan take profit, apalagi yang memang terbiasa swing trade. Mereka buy on weakness ketika ada kenaikan, either itu mungkin asing ataupun domestik yang masuk, ya mereka take profit di sesi 2 yaitu sah-sah saja. Ya bisa terjadi. Dan masalah besoknya naik lagi pun, mereka tinggal re-entry kembali, guys. Tinggal ulang lagi dari nol. Karena kan yang kemarin sebenarnya sudah jadi uang gitu ya, sudah jadi profit. Tinggal re-entry lagi, dan ketika naik, ya benar-benar akumulasi asing gitu ya. Mereka akan cuan lagi. Tapi seandainya turun lagi, ya mereka lebih senang, guys. Mereka lebih cuan. Kenapa? Karena mereka bisa beli lagi di harga murah. Gitu guys ya. Jadi untuk teman-teman yang swing trade, ya ketika ada tiba-tiba ya ada kenaikan, ya mereka dengan senang hati akan jualan. Tapi untuk teman-teman yang mungkin masih floating loss, apalagi saya lihat masih banyak ya teman-teman yang floating loss 30%, bahkan ada yang lebih tinggi lagi ya dibandingkan itu lebih dalam lagi minusnya. Ya kalau misal teman-teman sudah cukup lama nih hold big banks, itu harus dihitung juga guys profit dari dividennya. Nah, pasti sudah ketutup tuh. Jadi tinggal keputusan teman-teman apakah lanjut hold sampai tahun depan sampai dividen lagi atau mungkin teman-teman mau pindah saham. Kalau menurut saya sih sayang ya kalau di cut loss.
Jadi untuk BBCA hari ini pun ada koreksi kembali 1,9% di level Rp7.400 per saham, kembali lagi mendekati zona supportnya. Dan untuk BBCA ada distribusi dari top 5 nih, terutama AKX, AKZ, IF, dan juga BK. MG lagi-lagi jualan BBCA. MG ini terkadang beda sendiri ya dengan asing, tapi terkadang juga ikut asing, guys. Ya mereka juga punya kendali ya atas powernya dan sekuritasnya juga powerful gitu guys untuk bisa goreng-goreng ya. Jadi BBCA hari ini ada net sell di 61,2 miliar ternyata di tanggal 10 ini koreksi 1,9%. Sebenarnya yang kita tunggu dari saham Big Banks adalah sideways-nya di harga bawah, lalu asing yang mulai kumpulin barang. Semisal nanti sideways-nya pun cukup panjang, misalkan 1 bulan gitu guys ya, sideways saja di bawah, naik 3%, turun lagi gitu ya, atau naik 1%, 2%, turun lagi. Kita sih tidak masalah, asal tidak jebol support, dan bahkan di zona sideways itu kita juga bisa melihat kecenderungan asing. Kalau investor asingnya cenderung akumulasi di harga bawah itu, ya maka kita pun tinggal ikut gitu ya. Kita pun tinggal buy on weakness di area support, area lower low dari supportnya, dari sideways-nya. Nah, itu artinya ada pihak asing yang sedang mengumpulkan barang. Di sanalah waktunya kita juga ikut membeli. Gitu guys ya. Itu sebenarnya yang sedang kita tunggu. Tapi per hari ini kita lihat BBNI pun koreksi 3,17%, kembali turun ya di 3970. Masih ada distribusi juga nih terutama dari AKYUBK. Jadi untuk BBNI hari ini net sell di 71,4 miliar. Mohon maaf ya kalau misalkan agak lemot ya, karena sorry agak lemot maksud saya itu karena di daerah saya jaringan koneksi sedang agak trouble guys. Satu wilayah ya, bukan hanya satu rumah gitu guys, tapi satu wilayah dan ya saya juga banyak dapat info lah dari teman-teman yang ada. Jadi ya masalah connection guys, satu wilayah ya, jadi cukup luas cakupannya. Jadi untuk BBNI hari ini juga net sell, bagaimana dengan Bank Mandiri? Kita lihat kembali ke zona support ya. Setelah kemarin naik 3,2%, hari ini koreksi kembali 3,19% di Rp4.250 per saham. Hari ini ada distribusi juga nih terutama dari BK, AK, IF, TPCP. Meskipun memang sebagian asing ada yang mulai masuk ya, tapi kalau misalkan masih net sell, ya kita anggap memang masih lebih banyak yang jualan. Untuk Bank Mandiri ini ada net sell 136 miliar untuk hari ini dengan koreksi 3,18%. Menarik sebenarnya untuk Big Banks, namun belum ada tanda-tanda reversal. Ini baru muncul tanda sideways aja sebenarnya ya. Jadi sideways itu ya bisa kita bilang memang tanda reversal juga guys, tapi itu tanda reversal yang paling awal. Tanda reversal yang paling bagus adalah akumulasi dan dilanjutkan dengan sideways. Nah, itu sudah mulai oke tuh ya. Tapi sejauh mata memandang belum ada akumulasi yang bagus ya. Jadi mungkin kita akan wait and see dan kita akan menunggu guys. Semoga minggu depan ada potensi untuk naik ya dari Big Banks. Tapi saya prediksi sih mungkin ya, mungkin Big Bangs ini mulai naik itu di akhir November. Awal Desember udah oke lah untuk bisa rebound gitu ya. Nanti awal Desember bisa rebound, ya semoga lanjut naik sampai pembagian dividen. Ya itu hanya predik saja, predik early gitu guys ya. Bisa iya, bisa jadi kejadian, bisa tidak. Tapi pembahasan kita kemarin itu ternyata terjadi ya ketika domestiknya akumulasi dan tidak di take over oleh akumulasi asing, ada potensi domestiknya jualan lagi dan ini benar-benar terjadi di mana MG juga hari ini jualan di banyak big bank setelah kemarin melakukan akumulasi. Jadi langsung dijual lagi gitu guys, langsung di take profit. Oke, next kita akan bahas saham yang lebih menarik ya. Ada saham-saham yang kita lihat bisa naik dan bahkan berpotensi reversal karena adanya akumulasi. Kita lihat hari ini ada Telkom yang naik 1% di level Rp3.040 per saham setelah sideways-nya di harga yang lebih tinggi dibandingkan area low sebelumnya. Jadi Telkom ini kan sudah perlahan-lahan mulai rebound lagi nih, tapi untuk swing trade ada potensi.
Untuk Telkom kita lihat ada akumulasi terutama dari ZP, BBAK, dan juga KZ. Ada potensi yang bagus lah untuk Telkom kalau misal teman-teman memang terbiasa swing trade. Hari ini lanjut akumulasi 42,4 miliar dan kita lihat di 1 minggu terakhir pun investor asing terpantau masih cenderung melakukan akumulasi. Jadi untuk Telkom sebenarnya masih cukup oke baik untuk trend following ataupun swing trade untuk buy on weakness di level sekarang. Kembali lagi disclaimer on ya, semua hasil keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Apalagi kita lihat sudah berada di zona oversold, guys. Jadi penurunan kemarin dari 3.400 ke 2.950 ini sebenarnya sudah cukup ya. Penurunannya sudah cukup dan kalau kembali minggu ini kembali diakumulasi artinya ya bagus potensinya ada tanda reversal untuk Telkom. Lanjut ke ISAT. Nah, sudah beberapa hari ini kita bahas ISAT. Nah, siapa nih yang sudah masuk di ISAT? Boleh tulis di kolom komentar. Karena sebenarnya di minggu lalu pun sempat ada yang nanya gitu ya, Kak, bahas ISAT gitu ya. Nah, ISAT ketika kita bahas dan memang menunjukkan tanda reversal, ya, memang kita tidak bahas di penurunannya ini, guys. Tapi ternyata kita bahasnya di sini. Ketika ada tanda reversal, karena akumulasi asingnya bagus, kita bahas, ternyata benar-benar naik gitu ya. Jadi asingnya memang benar-benar berniat untuk menaikkan ISAT. Hari ini lanjut naik 2,6% di level Rp1.945 per saham. Wah, angkanya bagus ya. 1945. Dan beberapa waktu yang lalu juga sudah naik ya, 4%, 5%, ya mungkin ada total naik 15-17% lah untuk ISAT. Akumulasinya juga oke, terutama dari RX, BB, dan juga BK sebagai top buyer. ISAT hari ini di net buy lagi 2,7 miliar, kenaikan 2,6%. Dan teman-teman bisa perhatikan di 1 minggu terakhir, perdagangan ISAT ini sangat bagus, terutama investor asingnya terus masuk ya. Jadi untuk ISAT, teman-teman yang masih punya barang, mau di take profit juga oke, atau mau lanjut di hold juga oke. Tapi ada potensi ini dulu ya, normal correction dulu guys. Nah ini sudah naik 18% dari area low. Jadi kalau misal teman-teman cuan di atas 15% itu sudah sangat-sangat bagus. Either nanti sideways ataupun mencatatkan area higher low dengan normal correction, ya teman-teman harus ini ya, harus teguh pendirian nih, mau lanjut hold atau mau take profit. Lanjut ke EXL. Untuk EXL hari ini ada kenaikan 4,6% di level Rp2.700 per saham. Pergerakan harganya kalau misal kita lihat sih mirip-mirip dengan Telkom ya. Setelah kenaikannya mulai sideways, sempat koreksi juga dan kita lihat untuk swing ini masih oke. Hari ini kita lihat ada normal akumulasi terutama dari DPAI dan juga RX. Meskipun saya rasa akumulasinya tidak akan lebih besar dibandingkan ISAT atau Telkom. Hari ini asingnya baru net buy 757 jutaan saja. Di tanggal 1 Oktober sempat net buy 1,5 M, tapi jika kita perhatikan di minggu ini, XL sebenarnya masih net sell. Jadi baru hari ini guys akumulasinya. Semoga bisa lanjut ya untuk di minggu depan akumulasi asing terhadap EXL sehingga harga sahamnya bisa naik. Lanjut, bahas saham reversal, ada MAPA. Nah, MAPA juga naik 3,6% di level Rp570 per saham. Sudah 2 hari kenaikannya, tapi akumulasi bagusnya terlihat hari ini. Akumulasinya datang dari asing, terutama dari RX, AK, BQ, KK. Nah, kalau misalkan pergerakan MAPA ini bisa mirip dengan ISAT sih bagus guys untuk dipantau di hari Senin ya. Jadi MAPA sudah kita bahas nih di Jumat, mungkin di weekend besok kita mencoba ya untuk mencari saham-saham reversal lainnya. Kita akan coba suguhkan ke teman-teman, apakah ada saham yang lebih menarik lagi gitu ya dibandingkan MAPA selain dari saham-saham yang tadi sudah kita bahas. Apakah ada saham reversal lainnya? Nanti kita akan coba ulas dia di weekend. Jadi teman-teman selagi liburan ya sambil bersantai bisa sambil mengisi daftar watchlist untuk hari Senin. Untuk MAPA ada net buy 10,1 miliar. Wah, bagus guys. Ini net buy-nya mulai tinggi nih. Kenaikannya sama ya dengan kemarin di 3%-an. Kemarin 3,7, hari ini 3,6%. Saya cukup tertarik dengan MAPA guys, tapi mungkin bisa dilihat besok ya. Apakah asing akan lanjut menaikkan MAPA dari area low-nya? Karena ini benar-benar area low ya. Kemarin sempat naik juga
Sempat ada tanda reversal juga nih di 29 September, tapi kembali koreksi dan kita lihat malah, di akhir minggu ini, kenaikan dibarengi akumulasi besarnya. Oke guys, jadi, teman-teman yang mungkin mau request saham silahkan tulis di kolom komentar, dengan catatan nanti saya pilih ya saham yang paling menarik untuk dibahas, apalagi saham-saham yang ada tanda reversal akan saya utamakan, ya saham-saham akumulasi, saham-saham reversal, saham yang punya potensi untuk memberikan kita cuan, kita akan fokuskan itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.